Oke, boy. Tek tok. Tek rolling. Ngapain? Sangat meresahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ayo. Selamat datang kembali di channel Tombak Nusantara. Hari ini capek. Ada baco di sini. Capek membaca gitu. Baco. Oh, jadi baca saya. Tingkatnya udah beda. Oh. Jadi Gus. Sur. Lalu gas ini. Oke. Tinggi. Baco aja. Baco. Kita panggil dia Oke. baco aja. Mulai hari ini ya Baco. Saya Ambo dan Ada Saripan. sama Cak Bu Sopo. Kasman. Usman. Ngapain? Ini sudah kan beberapa itu kan saya kasih video short. Sorot. Ya, video short video itu yang Sahur. tentang ya terus ini. Terus apa Cak gitu? Ya itu. Ini bener-bener nggak ada yang tahu. Jadi dulu-dulu juga belum tahu. Saya sendiri nggak tahu loh. Cek. Perasaan mari sama buka loh Cak. Ayo. Kau juga ngerti loh. Jadi kondisinya ini benar-benar ini kris apa kita nggak tahu, lalu kita buka dan diterangkan langsung gitu ya, tentang baru Sih. tapi stok lawan Kayak ingin aja. Iki sing iso jelasno iki langsung sing narasumber ya. narasumber langsung. baco jadi Baco, mumpung ono baco, baco baco. nang kene baco. Aku tak dadi operator aja. Tapi sebelumnya yo ini dulur-dulur ada TikToknya. Ada. Nah, ada TikToknya itu apa judulnya, sama kasih tahu. Mioscom. MIOSKOM. Nah, ada TikTok MIOSKOM KOM. atau nanti tak kasih di ya. Ya, apa? di deskripsi. Ya, deskripsinya nanti ada di kolom deskripsi. Heeh. Dan buat teman-teman dulur-dulur juga seluruh Nusantara, jangan lupa di subscribe video ini karena dukungan Anda adalah semangat kami dalam berkarya. Oke, jangan lupa dingdungnya. Ding-ding juga. Ding-ding. Oke, siapa Cak? Iki dijelaskan Cak Pai. Cak Pai, baco. Iki baca wis ngopi dhisik anak dhewe durung ya, boy. Wis Ngopi sih ya. ngopi sih. Baca. Ambil tak ngopi, ya menawa mikrofonnya. Sampai. Bo. Kasih tahu kamera. Dulu juga pengen ngerti apa. Nah, ini ukurannya patrem. Patrem yang jelas patrem. Terus ciri-ciri riciannya ini ada apa aja ini coba. Lotnya 1. Terus gandeknya ini ada, ini tuyul atau apa ini kok kembar? Terus ada yang bilang tuyul, ya kan? Ada yang bilang apa itu putut. Putut apa ya? Pendito lah. Itu atau Ya, pendito topo. gitu. Nih, Jadi bisa dibilang ini untuk sampean biasa dipakai apa? Yang biasa dipakai pakemnya orang-orang. Namanya putut kembar, bukan ya? urut kembar. Oh, urut kembar. Ya, Jadi- putut kembar. Ya benar. Tapi beberapa sumber lain bilangnya ini om yang jimbe. Yang gede. Ya tak? Nah, ini Apa? gila Sampean duit, coba sampean ambil. om yang gede. Kita sampean apa? Kalau om yang JB hampir sama mungkin ya. Cuma kan ada apa ya? Ada perbedaan nilai. Pasti ada perbedaan ya. Pasti. Kan? Wah, ini Mas, Kenzo mas. Akan etik nih. Ya nopo. iya, apa? Nggak bisa dibalik itu. Nah, terus ini ya nopo. Kumpul lah. Ini tenang. Coba yang itu. Dulur-dulur nggak ada nejakpan. Ini saya juga nggak tahu ini apa ini. Ini energinya sip. Udah sampean cek auranya ya. Mulai gitu. Wah, itu apa ini? Oh.
Iki Jaus. Ini baru Jaus. Kalau ngeluk gini biasa dibilang Om yang sini. om yang gini. Nih. Telur. Lur, sampean telur lur. Monggo. Ini kalau saya lihat rinciannya kalau saya boleh terangkan, ini looknya ada 11. Ya, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ada 11, lalu rincian yang lain ada greneng di ganja, sama kayak itu juga. Sama ya. Lalu ada 2 orang duduk ya. 2 orang duduk. Nah, ini perbandingannya. Perbedaannya. Yang ini 2 orang duduk, ini juga 2 orang duduk, geneng juga ada. Looknya ini 1, ini Ini sebelah. satu. Baru satu. Terus ada lagi rincian yang lain. Ini ada tulisan-tulisan nih Cak Pai. Apa ini tulisannya ini? Ini sebagian ada yang bilang orang, ada yang bilang om yang jimbe. Kalau menurut aksara Jawa ya Tulisannya memang om yang gede. om yang bahkan pernah itu ya apa ya? Ada yang bilang ojo dume ta ya apa ya? Oh, Kan menurut ya. pandangan mereka masing-masing. Terus ada ini oleh atas ya usah. Ternyata. Ini kembang pari. Kembang pari. Gambarnya. Turun lagi gambar payu. Ayo. Oh itu gambar payu. Payu. Turun lagi aksara Jawa. Turun lagi ke pohon beringin. Montring. Nah ini jelas pasti sampai tidak terang. Kalau udan. Nerang udan sembarang wis monggo. Nah, Iki sing dhisik sih, sing cilik siapa sing gede sih? Boleh tapan sih ae. Ya, itu masakan dulu itu, masakan dulu. Tambahin. Jadi dulur, sepengetahuan saya, ini kalau ngeluh biasanya dipanggil orang-orang om yang jimbe. Karena juga kalau di era-era yang Kanoman dan Kamardikan itu memang ada tulisan om yang jimbe di bilahnya. Kayak gitu. Untuk soal rincian ada gambar beringin, lalu payung, sama apa, kembang kapas. kembang pari. Oh, padi. Itu saya kurang memahami. Karena memang mungkin itu hanya sebuah karya iya di Luhung. Dulu juga ada kisah-kisah soal ada 2 orang yang duduk berseberangan, maksudnya bukan berseberangan ya apa ya, berbalik badan, bertolak belakang, lalu ada beringinnya, itu ada ceritanya, mungkin next aja ceritanya. Tapi soal dapur ini bisa dibilang om yang jimbe. Tapi untuk dapur pakem yang sendiri ada di buku ini tetap dibilang turut kembar. Turut kembar seperti itu. Lalu yang kecil coba. Untuk pamornya ini belum tahu. Dulur-dulur ini belum diwarangi, masih putih. Ini kapan mau diwarangi coba? Secepatnya ya, semoga secepatnya diwarangi. Lalu kita akan review pamor apa yang ada di bilah ini. Kalau dilihat seratnya ini sudah ada ya, kayak Banjemili ya, kayak Banjemili. Betul, masih prediksi. Oke. Nah, yang buka tadi siapa? Pak Jo. Tidak. Iki aku penasaran saya. Iki sing putut kembar apa om yang jimbe iki kan akeh lu itu Cak. Aku kadang nemu sing lu 5. Ya. Ono sing iki lu 11, iki lu Ya. 1. Terus Ya. piye? Jadi kalau yang dibilang banyak orang yang sepuh-sepuh ya, atau belajar dari orang yang sepuh, biasanya yang om yang jimbe itu yang ngeluh intinya. Oh, ini yang lu. 3 sampai 13 atau sampai berapa 41 terserah. Berarti untuk yang Kalau bisa apa? Yang lu 1 itu dibilang putut kembar. Ya? Oke. Karena yang cuman 1 putut aja itu putut semedi atau Pandito Topo. Oh, Pandito Topo. Ya kayak biasanya yang kecil jembatan itu lagi direparasi. Apanya ya? Anunya. Beda kalau ya kalau putut sajen itu ininya di dedernya ini
berbentuk sebuah orang bersedekap gitu. Cakep. Tapi bukan dari kayu, melainkan dari besi tadi. Ya, dari peksinya keris itu sendiri berbentuk manusia. Itu bentuk sajen. Biasanya dijadikan sebagai pusaka tumbal itu, Mas Jo. Pusaka. Iya, tumbal. Ya, sama upacara religi biasanya. Dan untuk yang ini, pertama, ini warangkanya sama, warangkanya Gayaman Surakarta. Ya, tempat Surakarta semua. Yang mana? Waduh, Dekung keluar Dekung. Nah, ayo. Jadi, terus, telur PE, ini anak kayak, yang biasa kayak waronggo. Ya itu suhu kita. Suhu ini pirang-pirang dina tak arep-arep gak mrene-mrene. Iya, monggo dulu doakan biar cepat sembuh itu. Cedera katanya. Iya, cedera karena waktu membuat warangka dia mengalami kecelakaan. Ya kita doakan sama-sama. Ya. Sembuh. Dan ngobrol ria. Ingin ya, Cek. Kapan iso? Capai iso. Aku ngene iki pokiu. Kater aku ngene iki. Apa waduh. Iki aku kayak nerangno gak ngopi sih. Ya, ngopi sih ae. Ini kembali lagi ya ke warangkanya Surakarta, pikiran itu. Dan kerisnya ini ukurannya 23 cm. Kayaknya nggak nyampe. Kalau totalnya ini tuh. Kalau bilahnya saya kurang tahu. Kita aja dulu. Oke. Ini lho. Ini sing dibelai wong-wong tuh. Kalau yang ketemu dibelai ini. Nah, yang ketemu kan dibelai. Nek kan bondo nih Mas. Kan dibelai. Ya digolek itu Mas. Boleh Indonesia. Oh, ya Allah. Oke lur, ini bisa dibilang putus kembar. Yang pertama putus kembar, yang kedua dari segi pamornya ini, kalau yang dari sini, ini Toyo Mampek. Oh, Toyo Mampek. Toyo kuwi Mampek. Toyo air. Mampek kuwi. Mampek itu ya genangan air. Oh, Ya. ya wis ngono kuwi. Telaga lah. Telogo mampek. Dan biasanya Toyo Mampek itu diiringi sama, kalau enggak beras kuta, pendarengan kebak. Dan kebetulan yang di sini adalah pendarengan kebak. Jadi ini Dwi Pamor, di mana ada Toyo Mampek dan pendarengan kebak. Soal filosofi dari putut kembar, biasanya orang-orang bilang ini sebuah ujian. Nah, iku sing tau dibahas iki kayak. Sekian, karena kita pernah bahas itu sama dulur Tarjo gitu ya kan. Tapi untuk kali ini kita luruskan soal pesugihan yang sebenarnya. Kalau untuk putih kembar sendiri, ini seperti orang yang sedang bersemedi atau belajar. Oke. Bahwasanya pencerminan bahwasanya kalau kita ingin kaya kita harus belajar. Nek pengen sugih ya kerja. Nah, itu pencerminan. Jadi kalau memang keris ini bertuah seperti itu, ya kita harus menjadi yang begitu juga mencapai cita-cita. Berusaha seperti itu. Ya, kebetulan ini juga bentuknya satu. Bisa dibilang ini ibadah. Tuhanan. Jadi dia duduk ini sedang menyembah. Berdoa. Di soal kekayaan itu semuanya dipasrahkan terhadap yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta seperti itu. Jadi banyak filosofi yang menceng jadi kita luruskan. Yang pertama tadi saya bilang ini putut kembar di mana adiknya ini terbentuk dari orang yang sedang duduk, yang menunjukkan bahwasanya dia itu bersemedi atau belajar juga bisa. Kalau bersemedi berarti ya dia beribadah. Kalau belajar ya berarti ya memang belajar. Oh, Berusaha untuk menjadi orang yang baik.
Maka dari situ sendiri rezeki akan datang dari Tuhan dengan baik dan perilaku kita juga akan baik. Masuk. Diringi dengan pamor yaitu mambek dan pendaringan kebang, yang mana filosofinya adalah kerezekian dan kelancaran. Oke, siapa ya? Tapi kira-kira gini, ada nggak pengalaman yang benar-benar yang bilang memproses yang Nah, iki sing pengen tak takokno nang nggone Mbah Jo saiki. Jo ini pernah bercerita ya? Ini pengalaman Serbu sih. beneran Oke. ya? Cerita ya. Cerita. Oke, serbu sih ya. Cek, oke, Ah. balik awal. Pusaka sing nggarakno wong bingung ya iki. Aku dhewe ya ngono, ngalami ya, Mengalami. langsung. Jadi memang kondisinya dapur yang dihadapi sekarang ini Om Yang Jimbe. Om Yang Jimbe. Lo, Waktu itu sing tak bawa dulu belah. 13. Ya. 13. Yang satu nggak ada. Ada. Berarti Lo. memang kebanyakan orang menyebut Om Yang Jimbe itu yang lo ya. Berarti ya. Lo. Cuma Oke. ya ada lah yang lurus ada. Nah, masalah pengalaman ya, Us. Dulu yang saya alami, kalau keris ini kan pengertian sekarang kan kebanyakan pelaku spiritual kan proses gitu kan. Ya, memproses. Nah, ini memproses apa kan pasti arahnya kan Yesi mau, Ongko Wijoyo iku mau memproses Ongko Wijoyo. Ongko Wijoyo. Wait. Nah, ini sampean wingi orang Madura pakai ono Pancasilae Garuda. Ah, iku. Nek ono Garudane. Ya, ono Garudane masuk iku Dik. Masuk itu. Pernah aku ikut memproses. Dulu waktu itu wawasan belum luas. Ya. Jadi kita waktu itu pengetahuan itu lingkupnya cuma ini bisa dibuat proses. Sedangkan cara-caranya ya satu ya pakai ubur rampe, Rambe itu ini sesajian. sesajenan. Ya ada yang pakai bunga itu 11 macam. Bunga 11 macam. Ya, Terus. terus mulai pertama sampai 40 hari dikasih minum terus kopi, teh gitu. Disuguno kasaran Yang disuguhkan itu siapa? Kerisnya. keris ini, yang ada di dalam itu. Lu. Lah, Kerisnya itu. melu ngopi. Bisa dicek, Bisa dicek. bisa. Jadi habis gitu kopi. Ya nggak seberapa habis. Cuma kalau kita pikiran kita rasional, pastilah. Soalnya kan gini, kalau air panas, otomatis kan menguap. Dan sendirinya kan pasti Habis. kalau Berkurang. nggak berkurang ya itu. Kalau habis enggak karena Nggak. udah keburu dingin. Itu kan kalau kita udah tertuju di situ pasti orangnya bilang, iya, Ya, hati di umbi gimana? Kan Ah. caranya kan. ya. Lanjut. Caranya itu ekstrim, memang ekstrim. Pakai dana, nggak tanggung waktu itu. Jadi kerisnya diri itu beli. Kerisnya beli atau disediakan? Waktu itu kerisnya ya salah satu sahabat Oh, punyanya sahabat ya. Iya. Dibawa buat proses. buat proses. Lalu dibawa kemana lagi? Atau di tempat itu aja? Itu kalau nggak salah 2 kali. 2 kali. 2 kali di tempat rumah saudara saya pernah. Terus di Singosari juga pernah. Ya itu tadi hasilnya ya nihil Nihil semuanya. dong semua. Jadi keris ini diberi urambe atau sesajian yang pertama. Yang kedua dibawa ke tempat-tempat mana yang Wah. bisa memproses itu tadi. Iya, Kira-kira itu habis berapa? ya kurang lebih hampir sekitar 5 jutaan Kak. 5 juta ke atas untuk mendapatkan uang keluar dari keris. Suatu keris ini Kak, Om Yang Jimbe. Kan gini, kebanyakan kan orang kan gini,
yang ada orang semedi tadi itu Iya. anggapannya kan Om yang Jimbe. tuyul, Tuyul. bajang. Ada. Nah, itu kan kalau menurut pengetahuan orang-orang yang kayak gitu tadi, karena kutip orang gitu tadi kan, pelaku yang kayak gitu, Pelaku spiritual ini nah, kan udah menyimpang dalam arti apa ya, wis nggak masuk aja, masuk logika. ya, karena memang sebetulnya dulu ada sih kayak gitu yang real tapi bukan uang. Bukan uang. Ya kan, saya sudah pernah cerita itu kan, kalau mungkin orangnya sudah meninggal sekarang memang, tapi bisa ditanyakan lah ke tetangga-tetangga yang pernah ditolong. Lalu Soalnya gini Jaus, aku menyimpulkan kan, coba ya. andai kata lambang yang ini Ya, itu padi. Padi. Hmm, kok andai kata diganti sama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, mungkin loh, Ya. bisa mungkin. Ya. Maksudnya tuh gambar Garuda ya, dalam arti di setiap mata uang itu ada gambar Garuda Pancasila. Jadi kita menyebut uang itu sebagai kode etik yaitu Garuda. Seperti itu. Mungkin dikasih gambar padi itu mungkin untuk itu ya. Jadi Ya, bukan untuk uang tapi untuk pangan. Karena uang pun nanti jadinya untuk makan. soalnya apa itu beda orang beda ya. Beda orang, Anggapan orang itu. beda anggapan. Ya memang seperti Ada itu. yang bilang suatu Empu. seorang empu yang namanya aku lak ngene Jaus lak ngomong bahasa Indonesia Iya, iya. pating pecotot Gak apa-apa, iki wes. ngarai. Lanjut no ya. wes. Pating pecotot aku lak ngomong ini. Wis Iya, ngomong iya. Jawa yo. Ya campur-campur aja. wes. Campur Gak aja, apa-apa. campur. Soalnya ono wong sing ngeki pengertian nang aku pian kan. Wis Mas sampean lereni. Iku Oh. sampai jambul wanen gak karet. Hmm. Akhirnya aku dari perkataan itu tadi aku tak pikir meneh. Hmm. Oh ya benar. Hmm. Kalau kita mau cara kasarane derajat tadi itu munggah. Naik. Mau harusnya wis kudu berusaha. Betul. Ya carane ya dhewe. Betul. Ya kan? Betul. Soalnya pangeran ini nyiptakno dhewe lho wis Serba ada gitu. wis Lengkap. nganu ono gunane tangan Iya, posisi lengkap. kayak apa kan Sudah pasti ada kan. semua. Iya. Delok teko sejarah dhewe Chris Om yang Jimbe kan menurut perkataan orang tua-tua dulu kan yang dimaksud Om yang Jimbe kan namanya Namanya Empu dari Jimbe. dari Empu Om Jimbe. Yang dari Jimbe. Terus Tapi itu beberapa pelestari budaya pusaka Katusan Aji ini juga tidak terlalu mempercayai soal itu. nah makanya itu kan Iya. orang kalau udah banyak mengetahui ya banyak sedikit lah mengetahui suatu pusaka pasti dia akan pandai sendiri Iya, betul. pikiran yang rasional lah. Ya, memang Empu zaman dulu itu menciptakan untuk itu. Ya, seperti saya bilang tadi itu tuah dari sebuah keris ini bonus. Kalaupun memang ada tuahnya, karena Empu zaman dulu tuh sampai zaman sekarang sama aja. Dia tuh membuat dengan penuh rasa doa dan penuh rasa sayang terhadap umat seperti itu. Makanya dia menciptakan sebuah keris di mana ada doa-doa beliau dan ada maksud beliau untuk disampaikan. Seperti tadi ada gandek dua orang yang duduk itu untuk apa dan filosofinya ini seperti apa, pamor itu untuk apa, kayak gitu. Tanggapannya Japan iki sing duwe Ya, sing duwe. Kenapa kok sampai jenengan ini milih punya gede Oke, cek. untuk koleksi atau untuk hal lain? Atau mungkin sampai kepingin punya uang dari situ? Iya, CTM. Cek. Oh, Ya, dengar. Saya nggak dengar apa-apa.
Aku sing krungu Cak. Iya, sampean monitoring. Sampean Kamen Rider kan? Ya sik sepurane Cak ya. Oke. Iki mungkin rada rame soalnya nang kene kan kau Iya, betul. biasa wong Biasa main lah. Mobile Legend. Betul. Ono sing golek korek. Oke, Bun. Oke, lanjut. Iki aku gak ngerti loh, Cak. Ini nggak ngerti. Kok tiba-tiba aku pengen iki? Kok tiba-tiba pengen ini? Padahal awal-awalnya nggak kepengin. Aku pengen golek dulure Nogoku. Naga, singo. Singo geni. Kok moro-moro muncul iki dul. Nyangkut ya, Cak. Kecantol aku. Jadi kondisinya memang apa ya? Punya keris ini karena sebuah kepencut. Kepencut. Oh, kepencut. Api aja. Jadi nggak ada pikiran lain-lain. Tapi sebelumnya jauh lah istilahnya. Kan sudah tahu kan Om yang JB kayak gimana ya? Belas. Nggak tahu. Kalau kayak Justru gimana? aku lebih tertarik nang ngene singo geni. Lebih tertarik ke singo geni. Tapi kenapa kok ono iki kok wah, Kok wah gitu, Nah. kok ada keinginan ke sana. pengen. Tiba-tiba kepingin. Karena Tiba-tiba bentuknya, Bukan bentuknya sih, Cak. Moro-moro akhirnya tapi gini, nyantol. saya tuh pernah ingat kata-katanya Cak Pano tuh, bahkan masih belum ada tempat Nusantara ini, belum ada tempat di kafe bikin konten. Waktu saya bawakan dia sebuah pusaka, Cak Pan sampai pengen pusaka yang seperti apa? Ini ada yang seperti ini, ada seperti ini. Dia itu takut sama gandrik yang primitif. Bener. Iya kan? Iya kan? Tapi nggak tahu kenapa kok dia malah pertama kali malah milih naga. Lambu, Cak. Dan sekarang malah milih ini Om yang Jimbe. Padahal nggak ada pikiran nunggu. Padahal nggak ada pikiran kayak gitu. Nah. Harusnya kan yang kayak Bejorol gitu, tapi udah punya. Terus Cangkung sudah punya juga. Pulang gini Sih, Cak. Sampean ngomong pulang geni iki kayak ana sing duwe iki, Cak. iya. Iya. Asih sih aja. Alhamdulillahnya Nyai Sombro sudah mengasihi saya untuk memiliki pulang geni. Gara-gara dibahas lo si Jono 5 gitu. Iya. Ya. Apa? Ada urusan mendadak. Coba. Ngapunten para dulur-dulur, Oke. berhubung Baco ini ada urusan wonten mendadak. keperluan mendadak. Kula nyuwun pamit. Iya, siap. Ya. Siap. Terima kasih ya. Pesan modal. Uang lak dilanan pusaka. Oke. Harusnya tambah pintar. Menyingkapi iki mau. Siap. Ini untuk siapa aja ya? Untuk siapa saja. Siap. Matur nuwun Baco. Salam rahayu. Ayo. Sampai pindah gini ya, Jaman. Boleh temen? Boleh. Lah. Oke, biar Cak. Iku lawangnya sama buka dewe ya. Hati-hati. Duh, korek Oh iya, sih, korek sampai kasih tuh. Iso itu. Hati-hati Mas, korek sama di kondol meneh. Kok jalan paving aja, Jaman. Oke. Tekan di mau Cak. Kok sampeyan iki kepengin bilah yang primitif. Enggak ngerti, Cak. Pokoknya serang nang hati tak jupuk. Tiba-tiba ada serik di hati, diambil. Umpama kedatangan lagi keris singo geni, Tak jupuk, Cak. cukup bisa. Nah, lur, sing duwe singo geni, sampeyan iso tutuhne nang awak dhewe iki. Iki lho kerise, kira-kira APK serik gae Cak Pan engko dihubungi sampeyan. Transaksi ya. Tos. Loh, kan sing nek pengen duwe pusaka iki kudu srek nang ati ambek srek nang bondo. Oh iya benar. Memang. Jadi betul-betul yang baru mengenal pusaka, saya kasih tahu lagi, saya kasih sebuah saran buat dulur-dulur semuanya maupun yang sudah lama mengenal pusaka. Tolong hilangi pikiran Anda tentang pusaka narik. Pusaka narik itu narik toko warongko ada. Kalau narik dari tanah bisa, asal itu ditanam. Tapi kalau narik dari alam gaib, saya rasa nggak zamannya. Narik teko langit. Zaman ya.
Langit ndi? Lamit kan teko Gusti Allah. Oh iya bener. Awake berdoa sama Tuhan, lalu dapat rezeki, dapat pusaka yang bagus, tampil. Nunggu Tuh. ja. Nah, iya nunggu, panggahe nunggu. Narik dompet. Kalau ada ATM. Loro ja. Wes, Iki demi kris iki tak kosong kabeh lho ja. Nang dompet iki. ini mau dikasih tahu maharnya berapa kira-kira? Ojo ja. Ojo, Bahaya. bahaya. Apakah nanti kris ini bakal dimaharkan? Kita lihat. Kita lihat setelah habis diwarangi ya. Setelah Kan belum diwarangi, diwarangi, Lah. belum dijelaskan. setelah diwarangi, direview lagi pamornya apa itu, sama estimasi ya kira-kira. Estimasi. Sama kira-kira nanti bakal dimaharkan atau tidak? Kayak enggak. Kayak enggak, bagus. Sementara ini sejak Iya, iya, sama ngomong pelanggan. pulang gini. Iya, sebelum pulang gini saya lanjutkan. Saya berterima kasih sama pelanggan-pelanggan di Shopee Tempat Nusantara ya kan. Saya nggak bisa sebut namanya satu persatu. Yang pertama, saya kurang hafal sih sebetulnya. Bukan nggak hafal sih. Bisa saya lihat cuman sebuah kode etik. Saya berterima kasih buat jenengan-jenengan yang sudah berbelanja di Shopee Tempat Nusantara. Semoga pusakanya dirawat dengan baik dan tuahnya bisa menjadi kebaikan di kehidupan Anda dan keluarga Anda seperti itu. Cuman saya benar-benar terkesan aja. Kesannya kayak gimana? Jadi subscriber Tombak Nusantara ini Ah. langsung japri. Oh iya. Tanya. Oh iya dan banyak ya sudah. Banyak. Banyak. Ini ada sesi tanya jawab ini mungkin nanti kita bikin di live. Oke, siap. Live, oke. Tapi juga ada ini PR ini PR karena saya sudah berjanji sama beliau. Dia tanya soal rincian Lot 7. Lo 7. Lot 7 itu banyak, ada Carubuk, Palembang yang hampir mirip. Jaran Goyang. Jalan Goyang ya. Jalan Goyang juga. Itu jaran goyang nih. Jaran goyang. Ya perlu diingat ya, kalau Jaran Goyang itu lagu-lagu. Soal peletnya atau pengasihannya saya kurang tahu. Bahwasanya saya belajar pusaka seperti ini nggak ada namanya Jaran Goyang. Tapi Guyang itu artinya mandi. Kuda yang mandi. Kuda itu liar lalu mandi. Akhirnya dia lebih jinak. Cina. Seperti itu. Dalam arti kita menjinakkan hawa nafsu kita yang mengebu-gebu seperti kuda. Yuk, siap. Seperti itu. Itu filosofi Jaran Goyang. Guyang ya, jangan goyang. Guyang. Goyang. Jadi buat dulur yang kapan hari itu ini dia memaharkan sengkelat yang belarak, yang Oh, Bojobono oke. yang Belara. tembus kaleng dan lain-lain gitu. Yang pasti nggak tembus nomor togel ya. Nah saya menjauhi itu. Itu sempat bilang kalau agamanya Sunan Kalijaga itu sengkelat sama Carubuk. Dia memaharkan sebuah keris di mana bilahnya itu perlu 7 dan dikasih tahu ke saya seperti itu videonya. Videonya udah nggak ada tapi yang pasti Lot 7 reciannya ada kembang kacang, jalen, nabe gajah, kereneng, sama ada sokokan 2 di bilahnya. Dan dia merasa ini bukan Carubuk kayaknya. Ya saya bilang memang bukan, itu Palembang. Dan kayak apa ya, dia sedikit aduh kok Palembang, saya mau Carubuk. Tapi untuk saudara yang saya rasani, jangan dibuang atau jangan dikatakan apa siapa, itu pusaka tetap pusaka. Tetap pusaka. Jadi tuahnya seakan-akan itu mengikuti alur hidup sampean nantinya. Itu kan Lo 7 kan. Betul, 7 Yang artinya adalah pitulungan. pitulungan. Kalau dari bahasa 7 sendiri tujuan. Tujuan pitulungan. Nah, ya, Terus apalagi tujuan pitulungan. Wis ngono lah. ya wis iku. Pokoknya berhubungan begitu. Sanepan. Sanepan. Kayak ngono iku model. Dadi sampean ngumpul nolok pitu iku wis oleh pitulungan saka ndi wae. Terutama dari yang mau menciptakan. Jadi sayangilah, rawatlah pusaka-pusaka Anda meskipun itu masih belum srek nang atine. Oke, siap. Saya juga di sini banyak dititipi pusaka-pusaka gitu kan. Termasuk pusaka gue, Cak. Nah, itu srek gak srek ya aku harus melawat pusaka itu. Gitu loh. Tuahnya nanti kita ambil sendiri gitu. Wis, monggo, Cak. Seperti itu. Ya, Oh, iya, tuah Cak. rasa kare. Iki masalah sanepan iki, Cak. Sana apa?
Sik suwe kan suwe. masalah sanepan sing Sanepan. apa kuwi Joko Kendil. Joko Kendil numpak macan putih. Oh iya. Kendil numpak macan putih. Oh iya rek cap. Pai iki wis merah teh Mbah Toy. Ya. Kenapa Kendil numpak macan Sira putih? ya. Sing ngerti ngono iku sing secara gamblang iki sapa to, Cak? Yang mengartikan ya orang-orang yang melihatnya itu sendiri yang berkomentar. Masalah ngene, Cak. Nah Jawa iki kan akeh sing jenenge sanepan. Iya. Betul. Padha wae kaya nanggone Quran lho, Cak. Nek kowe Iya. urung ngerti filosofine bener-bener urung ngerti, ojo asal ngono. Iya. Betul. Tuh untuk dulur-dulur juga banyak yang pertama itu merasa heboh. Naik macan putih. Gaib mung. Aduh. Ya kan lalu dia waktu beliau naik sepeda motor, walah ini tah macan putihnya. Itu merasa saya sendiri melihat itu kayak kamu kok kayak gitu sih. Kamu kenapa? Kayak komentarnya orang-orang Indonesia di negara lain. Itu kenapa? Ya makanya Indonesia ini termasuk Ya negara yang pernah nggih, mohon maaf ya. iya, Saya pernah lihat suatu quote atau bukan quote sih. Apa namanya? Peringkat IQ Indonesia itu masuk 10 bawah. oh iya memang ada seperti itu dan kita juga pernah terjajah berarti kita kan. Baik. Ya, Pak. Jadi Kenapa setiap ya orang kok mengartikan saya 90% orang Indonesia itu pintar-pintar, bijaksana. 10%-nya ini yang provokasi. Nah, ya bisa jadi seperti Iya, itu. jadi jangan sampai Jangan terprovokasi. sampai terprovokasi. Nah, sebenarnya kita ini bangsa yang cerdas, bangsa yang pandai. Kalau enggak kita nggak merdeka itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak cerdas kita nggak akan bisa bikin pusaka-pusaka kayak gini nih. Nah, benar. Nenek buyut kita ini nggak bisa kayak gitu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan aja lah, Cak. Ya Iya. secara singkat aja. Oh iya, itu Oh, si Joko Joko Kendil. Kendil numpak numpak macan macan putih. Joko Kendil naik macan putih. Ini di sejarah-sejarah yang lama. Anggap kayak gini. Yang sejarah paling baru. Kalau macan putih itu benar-benar dinaikin, Jadi kerawuk ya. nggak bisa. Lalu kalau dibilang naik macan putih, apakah memang benar-benar macan putih yang gaib? Siluman macan putih gitu. Ya nggak bisa juga. Ya permisi ini mohon izin Pak Prabowo. Pak Prabowo ini dikatakan julukannya itu macan Asia. Masa Pak Prabowo itu siluman macan? Itu kan julukan. Sama juga yang dibilang macan putih oleh Joko Kendil. Macan putih yang dibilang ini adalah sebuah yang dibilang keimanan. Zaman dulu di era-era kerajaan, masuknya para ulama di Indonesia, terlebih di tanah Jawa, itu memakai jubah putih. Oke. Dan memang yang dijuluki orang-orang tersebut yang melihat itu pasti bilangnya macan putih. Ini dari sejarah yang saya ambil. Sebelum ada Joko Kendil saya sudah belajar itu. Oke. Jadi macan putih yang disebut adalah para ulama. Jadi bisa dibilang Joko Kendil ini naik sesuatu yang dibilang hal-hal dari gurunya mungkin atau ajaran-ajaran para ulama. Bukan menaiki ulama kan? Bukan. Seperti itu makanya Dijuluki kalau sebagai dibilang macan. langsung ulamanya yaitu objeknya gitu. Iya kan kita mainnya julukan. Rata-rata kan main julukan. Julukan itu bisa dari perilaku, Nah. kepribadian, hasil dari orang itu sendiri itu julukan seperti itu. Dan memang kalaupun bukan ulama ya, ini pendapat saya. Ya. Kalaupun bukan ulama, rata-rata kayak ya mohon maaf dari agama lain, orang-orang yang memiliki status tinggi rata-rata orang yang pakai baju putih ya. Iya, rata-rata. Rata-rata ya, kita Rata-rata. nggak bilang semuanya ya, Ya, rata-rata. rata-rata. Mayoritasnya ya. Mayoritasnya. Yang saya tahu. Bisa. Jadi betul-betul jangan gampang menilai hal yang dibilang sanepan atau julukan atau apa ya, kosakata. Itu sangat buruk buat kita nantinya. Bener ya. Nanti seharusnya kita jadi orang tua, kita nggak bisa didik anak kita sendiri kalau kita nggak tahu soal nilai kosakata. Jadi jangan asal menyimpulkan lah
Asbun. Apa kuwi? Asal bunyi. Ya wis ngono iku. Gue bedine aku sing salah paham. Yo sama sih. Kayak pustaka tadi itu kan Om yang Jimbe dibilang bahwa uang bisa ngeluarin kekayaan. Ya memang bisa kalau kita tahu filosofinya gitu. Nah. Kalau kita tahu filosofinya dia Om yang Jimbe itu untuk orang yang belajar atau bertakwa terhadap keimanannya dia sendiri, maka rezeki akan mengalir itu juga. Semakin banyak kita belajar, rezeki juga semakin banyak kita dapat. Semakin banyak kita beribadah, maka Tuhan semakin banyak memperbaiki diri kita sendiri. Seperti itu. Regane kabeh iki ana budayane. Budaya lan sejarahe. Beribadah itu juga berbudaya. Sholat 5 waktu itu kan jadi budaya. Jadi budaya, benar. Mengaji jadi budaya, beribadah di gereja jadi budaya. Semua jadi budaya. Regane tresno marang budaya dumadikan nabi bangsa. Sadurunge ditutup cak ditutokno dhisik kuwi. Pulang kene. Ruwojol. Ini untuk konten berikutnya, next episode. Cuplikan. Lo warna kau handal. Ini sebetulnya saya mau mau oper ke orang lain. Karena ada orang waktu itu mencari brojol. Lalu ada yang menawarkan ini, dan saya bilang ini bukan brojol. Lalu kita bikin tim penyelidik. Dan memang ini bukan brojol, ternyata ini adalah tulang geni. Oke. Untuk berikutnya soal pamor dan tangguhnya kita bahas. Ini juga orangnya baru saya bikin. Tadinya ada nanti diberikan. Loh, orang tua ada loh. Ini pulang geni kan ada yang lu 5 nih, Cak. Ya, ada lu 5 dan lu 1. Mungkin bisa kita bahas di next episode. Next episode. Yes, ngono iku. Nah, next episode kita akan bahas lo 1 pulang geni dan mungkin Cak Pan akan dapat pulang geni lo 5. Karena setiap saya dapat tulis apa dia dapat kembarannya. Waduh, ya kan. Makanya sampean trisno karo budaya to. Jelas. Ya, Bo. Mutune tambah di mau. Penutupan. Trisno marang budaya tumatilan abe bangsa. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.